Apa gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin? Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya kali ini. Jujur sebagai orang yang sekarang tinggal dan beraktivitas di Tiongkok, itu rasanya sungguh sedih dan prihatin banget ya guys, lihat kondisi sekarang. Setiap kali saya jalan-jalan atau keluar rumah, yang saya lihat itu bukan keramaian kayak dulu lagi. Itu banyak restoran yang sepi pengunjung, retail besar yang mulai lesu, sampai toko kelontong kecil pun banyak yang tutup dan gulung tikar. Hati itu rasanya gimana gitu, ngelihat negara sebesar ini lagi susah, orang-orang pada hemat banget, bisnis susah jalan. Efek pandemi kemarin itu ternyata bekasnya masih dalam banget dan belum pulih sampai sekarang. Kalau di Indonesia sendiri gimana guys? Realita yang saya lihat sendiri ini, jadi kalau ada yang bilang ekonomi Tiongkok lagi amburadul atau lesu parah, itu bukan hoax. Itu fakta yang saya lihat setiap harinya di sini. Kadang tuh saya sampai kayak gini loh guys. Saya itu ketika melewati restoran yang nggak ada orangnya, terus duduk, yang jual duduk di kursi gitu, saya tuh ya dalam hati, ya Allah, semoga itu bisa dilewati dan segera ramai kembali seperti dulu. Di sini tuh lagi terjadi yang apa namanya itu, involution atau perang harga yang gila-gilaan guys. Orang jual barang murah buat narik pembeli, tapi akhirnya yang sakit justru pengusaha kecil dan menengah, kayak mereka-mereka yang saat ini sudah tutup ya, nggak kuat bersaing. Masalahnya orang-orang di sini itu sekarang pola pikirnya berubah 180 derajat. Dulu suka belanja, sekarang jadi sangat hemat. Uang lebih baik ditabung daripada dipakai jalan-jalan atau makan di luar. Akibatnya roda ekonomi itu jadi lambat banget gitu loh perputarannya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya lihat Pandabon banyak peminat sampai ngantri. Itu waktu kunjungan Pak Purbaya ya. Nah, terus ada hal yang bikin penasaran ini. Kemarin kan Pak Purbaya itu kesini nawarin Pandabon, dan katanya sih responnya luar biasa banget. Banyak permintaan, bahkan sampai dibilang ngantri. Kenapa bisa gitu? Padahal kan kondisinya di jalanan itu ya, nanti saya kasih lihat videonya lah ya. 我创业失败了，是那种特别失败的人。你看一下这一层，基本上全部都是已经倒闭关门的。这里公司大家看了一下是什么？做电商的、做直播的，全部关门，没有一家是开着的。这边现在这种写字楼的空置率特别高，有招牌的几乎都是关门。建设工程公司关门，下边是商场。我现在是在3楼，焊接设备关门，商会关门。装修公司关门，商会关门，生物科技关门。看我后面的整个1层楼，真的没有2家是开的，基本上都是关门了。所以你说到底是大环境好，还是咱不够努力？ Ternyata ada bedanya dunia. Yang beli obligasi itu kan investor institusi besar, bank-bank, dana pensiun. Mereka punya dana yang sangat besar dan likuiditas yang masih kuat. Mereka melihat Indonesia dari sisi fundamental yang bagus, stabil, dan resikonya rendah. Apalagi bunganya murah banget ya, Pandabon ini sekitar 2,3% sampai 2,5%. Jauh lebih murah daripada pinjam pakai US dollar. Jadi buat mereka ini tetap investasi yang menarik dan aman. Jadi beda sama orang biasa atau pengusaha kecil yang lagi susah cari makan sehari-hari ya. Investor besar di sini punya logika dan prioritas yang beda. Saya nggak habis pikir kok bisa ya Pak Purbaya itu punya ide seperti ini. Apa beliau nggak melihat kondisi Tiongkok saat ini? Mungkin karena beliau itu adalah seorang ekonom
Jadi disitulah beliau itu paham betul strategi keuangan negara. Kemungkinan seperti itu ya guys. Tujuannya Pak Purbaya sendiri melalui Pandabon ini kan mau diverifikasi. Pertama mau diverifikasi ya. Kita nggak mau taruh semua telur di satu keranjang. Dan dulu kan kita sering pinjam pakai US dollar. Nah sekarang Indonesia itu buka peluang pakai yuan juga biar lebih aman. Kedua, bunganya murah banget. Bayangin bunganya cuma 2,3% sampai 2,5% doang. Kalau pinjam dolar bisa sampai 6% lebih. Jadi kalau ini berhasil, negara bisa hemat triliunan rupiah cuma buat bayar bunga doang. Uangnya bisa dipakai buat bangun infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Terus ketiga, sudah terbukti sebelumnya Indonesia pernah menerbitkan dim sum bond ya, dan laku keras banget itu di Hong Kong ya kalau nggak salah. Jadi mungkin inilah yang membuat beliau itu yakin banget pasaran Tiongkok juga bakal responnya bagus. Jadi ini bukan merupakan ide salah-salahnya, tapi strategi matang buat kebaikan ekonomi Indonesia ke depannya. Intinya sih, realitanya emang dua sisi. Di satu sisi jalanan sepi, banyak yang tutup, tapi di sisi lain pasar keuangan masih punya minat besar. Ya berdoa aja semoga ekonomi di Tiongkok bisa cepat pulih ya. Karena kalau mereka sehat, pasti dampaknya juga bagus buat ekonomi dunia termasuk Indonesia. Gimana menurut kalian? Bakal laku keras atau enggak nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu realitanya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua dan kita semua juga belajar tentang carut marutnya dunia saat ini ya setelah pandemi, dan kita juga harus perlu berhemat untuk saat ini ya guys. Itu saja saran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.